teman-teman masih membahas mengenai Donghua Shaolin. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya turnamen Akademi Roh terbesar di dataran Daulo pun dimulai. Di putaran pertama kemarin, tim Sri Lanka yang dipimpin oleh Tangsan berhasil mengalahkan tim kedua dari Akademi Tiando. Tentu perjalanan mereka masih sangat panjang untuk bisa menjadi juara. Namun seperti biasa, sebelum mulai saya akan berikan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menontonnya secara langsung. Baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Setelah pertarungan berakhir, sempat ada protes dari pihak Akademi Tiando yang mengatakan bahwa tim Sri Lanka telah melanggar aturan dengan memiliki niat membunuh. Namun hal itu tetap tidak mengubah keputusan wasit karena nyatanya tim kedua Akademi Tiando tidak ada yang terbunuh. Singkat cerita, dalam perjalanan kembali ke Akademi, di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Ning Fengzi, ayah dari Ning Rongrong. Ning Rongrong lalu memperkenalkan teman-temannya kepada sang ayah, dan sang ayah mengungkapkan kekagumannya kepada mereka karena di usianya yang masih sangat muda sudah berhasil mencapai titik ini. Kemudian secara pribadi, Fengzi mengajak Tangsan untuk menemui seseorang yang ia katakan cukup tahu banyak mengenai masa lalu dari Tang Hao dan Sekte Hao Tian. Memasuki sebuah ruangan, ternyata orang yang dimaksud adalah putra mahkota dari kerajaan Tiando yang bernama Yue Xinghe. Xinghe kemudian mulai menceritakan bahwa kepergian Tang Hao, ayah dari Tangsan, berkaitan dengan kerajaan Balai Roh Pelindung. Pada 20 tahun yang lalu, petinggi dari Balai Roh Pelindung keluar untuk mencari benda pusaka paling berharga di dataran Daoluo. Dan kabarnya benda pusaka tersebut berada di tangan Tang Hao. Mengetahui hal itu, Tang Hao memutuskan untuk keluar dari Sekte Hao Tian karena ia tak ingin melibatkan masalah ini dengan orang-orang di dalam sekte. Dan benar saja, tak lama setelah itu terjadi pertempuran yang sangat hebat antara Tang Hao melawan para Master Roh dari Balai Roh Pelindung. Pada puncak pertarungan tercatat bahwa Tang Hao telah menjadi Master Roh bergelar Daoluo termuda dalam sejarah. Kendati demikian, pertarungan tersebut berakhir dengan Tang Hao yang terluka parah dan pergi menghilang begitu saja. Selain itu, benda pusaka yang diperebutkan pun juga tak ada yang mengetahui keberadaannya. Ning Fengzi menambahkan bahwa setelah kejadian itu, pimpinan dari Balai Roh Pelindung meninggal sehingga pemimpin yang baru naik tahta. Bersamaan dengan kejadian tersebut, Sekte Hao Tian pun perlahan juga menghilang dari pandangan. Setelah mendengar cerita itu, Tangsan menanyakan mengenai keberadaan dari ibunya. Namun Xinghe mengatakan kalau ia sama sekali tak mendapatkan informasi mengenai ibu Tangsan. Sementara Ning Fengzi masih kebingungan mengenai benda pusaka seperti apa yang diperebutkan sampai harus melewati pertarungan yang begitu dahsyat dan menelan banyak korban. Kini berdasarkan cerita tersebut, Tangsan pun bertekad untuk membalaskan dendam kedua orang tuanya kepada Balai Roh Pelindung. Sebelum pergi, Xinghe memberikan plat kerajaan yang bisa Tangsan gunakan untuk masuk ke dalam istana kelak jika Tangsan ingin menemuinya. Xin beralih memperlihatkan para murid Akademi Sri Lanka yang ditertawakan banyak orang dalam perjalanannya menuju asrama. Hal ini karena seragam mereka yang norak serta adanya stiker sponsor dari brand sabun mandi yang ditempelkan. Namun itu tidak menjadi masalah bagi Flander karena dari situlah ia bisa menghasilkan banyak uang. Sesampainya di asrama, Dai Mube selaku ketua tim menyampaikan aspirasi teman-temannya yang mengeluhkan jeleknya seragam tersebut, sehingga ia ingin mengusulkan pergantian seragam. Sampai akhirnya Flander pun sepakat untuk mengganti warna seragam, namun dengan syarat ia akan tetap menempelkan sponsor dan mengambil 80% uang dari sponsor tersebut. Keesokan harinya, Master Sho mengajak Ning Rongrong untuk melakukan latihan khusus seperti apa yang pernah dulu ia jelaskan, yaitu berlatih sebuah teknik yang bernama kendali jantung terpisah. Sebuah teknik yang sebenarnya merupakan teknik rahasia dari klan Ning Rongrong sendiri. Namun Ning Rongrong mengatakan kalau dulu ia hanya berlatih di tahap awalnya saja karena menurutnya teknik tersebut sangatlah sulit dan melelahkan. Master Sho pun sangat menyayangkan karena Ning Rongrong berhenti di tahap awal. Padahal teknik ini adalah teknik yang sangat penting bagi pemilik roh pelindung pagoda cahaya Kibo seperti dirinya. Pada dasarnya, teknik kendali jantung terpisah adalah teknik yang bisa digunakan untuk mengendalikan skill kekuatan roh yang berbeda secara bersamaan. Dalam sebuah pertarungan tim, pasti setiap anggota membutuhkan jenis support yang berbeda-beda. Dengan mempelajari teknik ini, maka Ning Rongrong bisa menggunakan skill dengan efek berbeda untuk memberikan buff kepada rekan satu tim sesuai kebutuhan. Misalkan saja Ning Rongrong bisa memberikan support kepada Tangsan berupa buff kekuatan, yang mana di saat bersamaan ia bisa memberikan buff pertahanan kepada Dai Mube sebagai penyerang di garis depan.
Tentu hal ini selain bisa mengurangi konsumsi energi roh yang terlalu besar, juga bisa membuat strategi bertempur jauh lebih efektif. Kemudian Master Xiao menjelaskan maksud dan tujuannya mengajak Tang San adalah supaya mereka bisa berlatih teknik kendali jantung bersama, karena teknik ini pasti akan sangat cocok untuk Tang San sebagai pemilik roh pelindung ganda, agar bisa meminimalisir terjadinya benturan kekuatan roh saat keduanya digunakan dalam waktu yang bersamaan. Namun pada awalnya Tang San menolak karena teknik tersebut adalah teknik rahasia milik sektenya Ning Rongrong. Ia tentu paham betul mengenai aturan sekte yang mana jelas teknik rahasia tak boleh dipelajari oleh orang luar begitu saja. Kemudian Rongrong mengatakan kalau ia tak sedikit pun merasa keberatan, dan pasti begitu pula ayahnya karena Tang San sudah banyak berjasa untuk ia dan sektenya. Untuk lebih meyakinkan Tang San, ia pun segera bergegas untuk mendapatkan izin dari ayahnya terlebih dahulu. Sembari menunggu Ning Rongrong kembali, Tang San menceritakan mengenai apa yang ia bicarakan dengan Ning Fengzi dan putra mahkota kepada Master Xiao. Setelah mendengar cerita dari Tang San, Master Xiao sendiri juga tidak tahu mengenai benda pusaka apa yang sebenarnya diperebutkan kala itu. Sampai-sampai Balai Roh Pelindung mengerahkan seluruh kekuatan demi mendapatkannya. Lalu mengapa mundur begitu saja padahal belum mendapatkannya? Awalnya Tang San sempat menduga kalau Balai Roh Pelindung mungkin mengincar tulang roh. Namun Master Xiao meragukan hal itu karena kalau memang benar pasti Balai Roh Pelindung tidak akan mundur begitu saja. Mengingat meskipun Tang Hao sangatlah kuat, masih mustahil ia bisa menang melawan Balai Roh Pelindung seorang diri. Alasan paling masuk akal adalah benda pusaka tersebut sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Mungkin saja seekor siluman roh. Namun lagi-lagi Master Xiao ragu karena bagaimana bisa Tang Hao memiliki hubungan dengan siluman roh, mengingat manusia adalah musuh bebuyutan dari siluman roh itu sendiri. Kini satu-satunya kunci untuk mengungkap seluruh kebenarannya adalah bertanya langsung kepada Tang Hao. Tak lama setelah itu, Ning Rongrong akhirnya kembali dengan membawa surat dari ayahnya yang berisi kalau Ning Fengzi mengizinkan Tang San untuk mempelajari teknik rahasia milik sektenya. Singkat cerita, tiba giliran tim Sri Lanka untuk kembali bertarung. Diperlihatkan mereka tengah bersiap dengan seragam baru yang jauh lebih keren dari seragam hijau norak sebelumnya. Ketika mereka sedang semangat-semangatnya, tiba-tiba Master Xiao datang dan mengatakan kalau sebaiknya tim Sri Lanka mundur dari pertarungan hari ini karena yang akan menjadi lawan mereka adalah tim dari Sekte Perisai Gajah, yang mana tim ini sangat terkenal dengan pertahanan terkuatnya yaitu Roh Pelindung Mamut Berlian. Ia kemudian memberi mereka 3 pilihan. Yang pertama, mengaku kalah saja mengingat tim yang lolos adalah 5 besar, jadi meskipun kalah di satu pertandingan ini, tim Sri Lanka tetap bisa maju ke babak selanjutnya. Pilihan kedua, tetap bertarung dengan formasi sebelumnya, namun kemungkinan menang tak lebih dari 1%. Atau pilihan ketiga, mereka bisa menggunakan formasi utama dengan mengerahkan seluruh kekuatan maksimal full squad 7 monster Sri Lanka, namun dengan konsekuensi seluruh kekuatan tim Sri Lanka akan terungkap sehingga meski bisa menang di pertarungan kali ini, pasti akan menjadi sulit untuk melewati pertarungan-pertarungan berikutnya. Flander pun menyerahkan keputusan tersebut kepada para muridnya. Dan dengan semangat yang membara, Daimon Bay pun memutuskan untuk tetap maju melawan tim Perisai Gajah. Tang San menambahkan bahwa tujuan utama mereka bukan memenangkan turnamen, melainkan melatih diri sendiri. Jadi jika mundur saat bertemu lawan yang kuat, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Singkat cerita, akhirnya pertarungan pun dimulai. Di kursi para tamu undangan terlihat ketua Sekte Perisai Gajah yang ikut menyaksikan. Juga masih ada Ning Fengzi yang masih memprediksi bahwa tim Akademi Sri Lanka yang akan menang. Namun ia cukup terkejut melihat mereka yang masih belum menggunakan formasi utama, padahal jelas-jelas lawannya adalah sekte pemegang predikat sebagai tim dengan pertahanan terkuat. Terlihat tim Sri Lanka hanya mengganti tipe support sebelumnya dengan Oishiki dan penyerang samping kiri dengan Suying. Flashback saat briefing sebelum naik ke arena, Tang San berencana untuk mengeluarkan ke-7 anggota inti Akademi Sri Lanka pada pertarungan terakhir. Sementara untuk pertarungan kali ini ia hanya akan menggunakan 5, yang mana Suying masuk menggantikan Tai Long, sementara Oishiki masuk menggantikan Jiangsu. Tai Long sempat mengusulkan agar memakai dirinya sebagai penyerang mengingat musuh kali ini adalah tipe pertahanan. Namun Tang San memiliki rencana lain yang sudah ia pikirkan dengan matang sebagai taktik perangnya kali ini. Kembali ke atas arena, rombongan tim Perisai Gajah mulai memasuki arena dengan sambutan yang luar biasa. Mereka adalah 7 orang berbadan kekar yang semuanya memiliki roh pelindung identik, yaitu Mamut Intan. Setelah terdengar aba-aba dari wasit yang memulai pertarungan, tim Perisai
perisai gajah pun secara serentak mengeluarkan skill pertamanya, yakni benteng tak tertembus. Dengan perisai sekuat intan, mereka maju untuk mendesak dan mendorong keluar anak-anak Sri Lanka. Menanggapi hal itu, Tangsan segera bertindak mengeluarkan skill pertama, ikatan tali akar rumput biru perak, untuk menghentikan pergerakan musuh. Sayangnya skillnya tersebut dapat dihancurkan dengan sangat mudah, bahkan hanya dengan kekuatan fisik. Berdasarkan pengamatan dari Master Show, tim perisai gajah begitu kuat karena mereka mampu menggabungkan kekuatan tubuh dengan kekuatan roh pelindung dengan sangat sempurna, sehingga mereka sanggup menghancurkan lilitan rumput biru perak dengan mudah. Sang ketua tim perisai gajah, meski terlihat unggul, ia tak sedikit pun menurunkan kewaspadaannya. Ia berencana untuk mempertahankan formasi untuk mendorong lawan agar bisa mengunci kemenangan. Kali ini Tangsan menggunakan taktik baru, yakni mengendalikan seluruh anggota tim untuk menciptakan gerakan yang lebih harmonis dan terkontrol. Selanjutnya, ia memakan sosis terbang dari Oishike untuk memperluas pandangan dan jangkauan dalam mengantisipasi setiap gerakan musuh. Tentu rencana ini sudah Tangsan perhitungkan secara akurat. Namun sebenarnya ia menyayangkan Tai Long yang harusnya berpeluang besar bisa menembus pertahanan lawan tidak bisa ia pakai karena tubuh Tai Long yang terlalu besar dan berat. Diperlihatkan tim perisai gajah yang cukup panik dengan kemampuan terbang lawan karena pertempuran udara adalah kelemahan mereka. Terdengar mereka ingin menggunakan jurus pamungkas, namun jurus pamungkas tersebut masih ingin mereka simpan untuk nantinya melawan tim yang jelas jauh lebih kuat. Sang ketua lalu mencoba memprovokasi Tangsan agar segera menyerang. Namun berkat kekonyolan dari Oishike, justru tim perisai gajah yang terprovokasi. Tanpa pikir panjang, mereka pun bergegas untuk mengeluarkan jurus pamungkas yang sebenarnya mereka siapkan di final nanti. Jurus tersebut adalah putaran manusia yang ditembakkan dengan kecepatan tinggi yang langsung mengarah ke Daimubai. Saking kuatnya, Daimubai pun tak sanggup menahannya dengan barir harimau putihnya. Pertahanan Tangsan pun akhirnya mampu ditembus, formasinya telah diacak-acak dan mereka terus digempur oleh serangan-serangan beruntun. Sampai pada akhirnya pergerakan Tangsan berhasil dikunci dan siap mendapatkan pukulan telak. Namun sebelum serangan tersebut mendarat, tiba-tiba gerakan ketua tim perisai gajah terhenti. Dan ternyata pergerakannya berhasil ditahan Tangsan dengan tali akar rumput biru peraknya. Peluru upil yang ditembakkan Oishike sebelumnya ternyata adalah benih dari skill kedua Tangsan. Tak lama setelah itu, satu persatu lawan mereka pun juga terikat. Benih-benih itu ternyata sudah Tangsan tanamkan tadi ketika mereka saling beradu fisik. Berkat itu, semua berhasil dijatuhkan dan langsung disambut oleh kurungan skill keempat dari Tangsan. Menurut perhitungannya hanya butuh waktu 4 detik bagi ketua tim untuk meloloskan diri, sementara bagi anggota tim yang lain setidaknya butuh waktu sampai 20 detik. Sehingga selama 20 detik yang ada, Tangsan gunakan untuk memerintahkan teman-temannya agar fokus menjatuhkan sang ketua tim saja. Di bawah pengaruh skill hipnotis dari Show, dengan leluasa teman-teman yang lain menghajarnya. Namun ketika Swing hendak melakukan finishing, tiba-tiba ia merasakan kalau tendangannya ditahan oleh sesuatu yang sangat keras. Ning Fengzi yang menyadari kalau ketua sekte telah ikut campur dalam pertarungan dengan membantu muridnya keluar dari pengaruh hipnotis Show, kemudian menegurnya. Namun tegurannya tersebut disangkal dengan mengatakan bahwa ia tidak melakukan apa-apa. Dan ternyata ketua tim perisai gajah telah bangkit dengan tulang roh gading gajah yang melindungi kepalanya dari serangan-serangan tim Sri Lanka. Keadaan semakin buruk kalau anggota tim yang lain juga telah berhasil meloloskan diri dan segera bersatu dengan sang ketua untuk kembali mendesak Sri Lanka. Suying yang hampir menjadi korban pertama, untung saja Daimubai datang tepat waktu lalu melakukan teknik fusion seperti dulu, menciptakan kekuatan roh gabungan yang mereka sebut harimau putih neraka. Dengan penuh percaya diri, ketua tim perisai gajah mencoba menerobosnya, namun sayangnya ia tak cukup kuat dan justru mematahkan kaki dan tangannya sendiri akibat benturan tersebut. Kini setelah jatuhnya sang ketua, membuat seluruh anggota tim mengalami blunder. Pertahanan mereka terbuka dengan jelas sehingga dalam sekejap mereka bisa segera dilumpuhkan. Wasit kemudian mulai berhitung mundur. Namun karena tak ada lagi pihak tim perisai gajah yang masih sanggup berdiri, maka dengan ini tim Akademi Sri Lanka yang dinyatakan sebagai pemenang.